berjudul Membangun Kejujuran Siswa SD Melalui Nilai-Nilai Pancasila. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofia Tinur Aini dengan NIM 2501050214 presensi 31 yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Pada episode kali ini kita akan bahas salah satu masalah yang cukup sering terjadi di lingkungan sekolah dasar, yaitu perilaku tidak jujur pada siswa SD. Meskipun terlihat sederhana seperti mencontek atau berbohong tentang tugas, jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa depan. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, sekaligus mendukung SDGs ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan pembentukan lingkungan yang baik. Dan tentunya di ini saya tidak sendiri, ya, sudah ada 5 narasumber yang akan menjadi diskusi bersama kita. Halo teman-teman, silakan bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Jihan Fatih Septiana Putri dengan NIM 2501050219 dengan nomor presensi 36. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Radila Islami dengan NIM 2501050218 nomor presensi 35. Halo semuanya, saya Rizka Angelina Rosada, nomor presensi 34 dengan NIM 2501050217. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Wardani dengan NIM 2501050215 dengan presensi 32. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Pramesti dengan NIM 2501050192 dengan nomor presensi 10. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Jika kita bicara tentang perilaku tidak jujur pada siswa sekolah SD, sebenarnya bentuknya itu seperti apa sih yang sering terjadi di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya yang paling sering terjadi itu mencontek saat ulangan atau mencontek tugas temannya. Bahkan ada beberapa siswa juga yang berani berbohong kepada gurunya, seperti bilang kalau bukunya itu ketinggalan padahal belum mengerjakan tugasnya. Iya, itu memang sering terjadi di lingkungan sekolah dasar, dan hal-hal seperti itu memang sering terjadi dan terkadang dianggap hal sepele. Betul, selain itu kadang ada juga anak yang gak mau mengakui kesalahannya. Misalnya habis merusak barang teman atau membuat kelas berantakan, tapi malah saling menyalahkan. Berarti perilaku tidak jujur itu bukan hanya tentang mencontek, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana anak-anak bertanggung jawab terhadap perilakunya. Benar, dan menurut saya ini penting diperhatikan sejak SD. Karena usia sekolah dasar itu kan fase pembentukan karakter. Jadi kalau anak terbiasa tidak jujur sejak kecil, lama-lama akan terbawa sampai dewasa. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang nah teman-teman, berkaitan dengan pembahasan tadi ada juga berita dari antaranews.com yang berjudul Relawan Trakindo ajak siswa pahami nilai-nilai kejujuran. Ini beritanya. Berita ini membahas tentang kegiatan relawan yang mengajarkan siswa SD tentang pentingnya sikap jujur pada siswa SD pada bagian nilai Pancasila. Sikap kejujuran ini berkaitan dengan SDGs ke-16, yaitu menciptakan kehidupan yang damai, adil, dan penuh integritas. Menurut teman-teman, bagaimana berkaitan dengan berita tersebut? Menurut saya, sikap jujur itu sangat penting karena teman-teman itu akan bisa saling percaya. Kalau di sekolah itu semuanya terbiasa untuk berkata jujur, maka akan tercipta lingkungan yang nyaman dan tidak ada saling menuduh. Saya juga setuju dengan adanya seperti tersebut bisa menciptakan dan membangun karakter yang baik untuk anak, karena kejujuran itu kan merupakan karakter utama anak untuk dalam nilai Pancasila. Anak-anak perlu membiasakan
berkata jujur sejak kecil agar tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau menurut saya, pendidikan kejujuran harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah. Anak yang dibiasakan jujur akan lebih mudah menghargai orang lain dan menghindari perilaku curang. Sependapat. Jadi berita ini memberikan contoh positif bagi masyarakat bahwa lingkungan yang baik itu bisa dimulai dari anak-anak SD. Jika generasi muda memiliki sikap jujur, lingkungan masyarakat juga pastinya akan menjadi lebih damai dan tertib. Kalau saya pribadi melihat bahwa nilai kejujuran sangat berkaitan dengan SDGs ke-16 tentang perdamaian dan keadilan. Anak-anak yang belajar jujur sejak dini akan tumbuh menjadi warga dunia yang memiliki integritas dan menghormati aturan. Oke, kalau tadi kita sudah membahas dan mengulas tentang satu berita, sekarang aku penasaran nih, sebenarnya apa sih yang membuat siswa SD itu melakukan hal-hal tidak jujur seperti itu? Oke, jadi menurut saya salah satu alasan penyebab utamanya karena takut dimarahi. Jadi jika seorang anak memilih berbohong supaya tidak kena hukuman dari guru atau orang tua. Iya sih, kadang anak lebih juga berani jujur karena takut konsekuensinya. Menurut saya, kurangnya kebiasaan sikap jujur sejak kecil juga bisa menjadi penyebab. Kadang anak lebih sering dituntut hasil yang bagus daripada diajarkan pentingnya berkata dan bertindak jujur. Selain itu, tekanan untuk mendapatkan nilai bagus sangat berpengaruh. Ada anak yang sebenarnya belum paham dengan pelajaran karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka anak itu memutuskan untuk menyontek. Berarti lingkungan belajar juga memiliki pengaruh ya terhadap perilaku siswa. Benar banget, apalagi kalau lingkungannya itu menganggap mencontek adalah hal yang normal. Lama-lama anak itu akan menjadi ikut-ikutan karena semua orang juga melakukan hal tersebut. Jadi bisa disimpulkan kalau perilaku tidak jujur ini muncul bukan hanya dari anaknya sendiri tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, kalau perilaku seperti ini terus dibiarkan, kira-kira dampaknya apa untuk siswa? Dampaknya cukup besar sih. Anak jadi tidak percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri karena kebiasaan untuk bergantung pada orang lain saat mencontek. Wah, iya juga ya, jadi rasa percaya dirinya itu malah tidak berkembang. Selain itu, hubungan dengan teman juga bisa terganggu. Kalau anak sering berbohong, lama-lama temannya jadi susah untuk percaya. Jadi bukan berdampak pada akademik saja, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial anak. Betul, bahkan kalau dilihat dari lebih luas, perilaku tidak jujur bertentangan dengan tujuan SDGs 16. Karena SDGs 16 itu mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan memiliki nilai integritas. Menarik banget, berarti pendidikan karakter itu memang penting untuk mendukung lingkungan sekolah yang sehat dan positif. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu solusi. Menurut teman-teman, bagaimana nilai dari Pancasila bisa diterapkan untuk mengatasi perilaku tidak jujur pada siswa SD? Kalau menurut saya, yang paling berkaitan itu adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila ini, anak diajarkan untuk bersikap jujur, adil, dan menghargai orang lain. Berarti kejujuran itu termasuk perilaku yang beradab ya? Betul, selain itu sila pertama juga sangat penting karena berkaitan dengan nilai moral dan ajaran agama. Jadi anak itu perlu dibiasakan untuk berkata jujur sejak kecil. Menarik. Jadi penerapannya bukan hanya teori di kelas, tapi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya betul banget, misalnya sekolah juga bisa membuat kerja kejujuran, memberi apresiasi kepada siswa yang berkata jujur, atau mungkin juga bisa membiasakan siswa untuk mengakui kesalahannya tanpa langsung dimarahi. Wah, jadi pendapatannya bisa ke hal-hal yang positif ya, bukan hanya sekedar hukuman.
Dan menurut saya guru juga memiliki peran penting sebagai contoh karena anak SD biasanya lebih mudah meniru perilaku dibanding hanya mendengar nasihat saja. Setuju banget, berarti anak-anak itu biasanya melihat tindakan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Selain itu, orang tua juga harus terlibat. Jangan sampai anak hanya dituntut nilainya bagus, tapi proses kejujuran ini tidak dihargai. Nah, itu penting sih karena pada biasanya fokusnya hanya hasil akhir, padahal pembentukan karakter itu harus diperhatikan. Sebelum kita akhiri podcast hari ini, aku mau minta satu harapan dari masing-masing narasumber terkait pentingnya kejujuran bagi siswa SD. Saya berharap para siswa sekolah dasar itu bisa lebih berani untuk berkata jujur, walaupun itu sulit untuk dilakukan. Kalau saya berharap sekolah bisa lebih fokus untuk membentuk karakter siswanya, bukan hanya mengejar nilai akademik siswanya saja. Harapan saya yaitu semoga nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Karena dari kebiasaan jujur sejak kecil, nantinya akan terbentuk generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Dan semoga guru, orang tua, serta lingkungan bisa bekerja sama dalam membangun karakter anak menjadi lebih baik. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Dari diskusi tadi kita belajar bahwa perilaku tidak jujur pada siswa SD memang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan. Namun melalui penerapan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, kita bisa membentuk generasi yang lebih baik sekaligus mendukung SDGs ke-16. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah berbagi pendapat pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast